Ya, Shalom. Bersama dengan saya, Venetson Perikas, STM MPDK. Kali ini saya akan memberikan kuliah umum bagi mahasiswa saya tentang hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen. Karena para mahasiswa ini adalah calon guru agama Kristen, tentunya mereka juga harus memahami hubungan antara sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen. Nah, di dalam hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen dimulai dari Allah sebagai sang kreator dan inisiator manusia sempurna adanya. Jadi Allah mengkreasi manusia dan menjadi inisiator bagi kehidupan manusia itu sempurna adanya. Nah, dalam interaksi Allah dengan manusia, kita melihat yang pertama bahwa Allah yang menciptakan manusia dari tangan Allah dan menghembuskan napas kehidupan bagi manusia. Allah yang menciptakan manusia dari tangan Allah sendiri dan menghembuskan napas kehidupan bagi manusia, menghembuskan ruh atau menghembuskan pneuma dalam bahasa Yunani. Apa artinya ruh dalam bahasa Ibrani dan apa artinya pneuma dalam bahasa Yunani? Artinya roh Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dari tangan Allah sendiri dalam bentuknya dari tanah liat, dan Allah sendiri yang menghembuskan napas kehidupan bagi manusia. Dari napas roh Allah, manusia bisa hidup. Artinya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa roh Allah di dalamnya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama tadi dari tangan Allah sendiri dan dari nafas Allah sendiri yang dihembuskan kepada manusia. Setelah itu manusia diciptakan dari gambaran dan rupa Allah. Dari gambar dan rupa Allah sendiri. Allah yang ketiga, Allah mengaruniakan kehendak bebas, free will kepada manusia untuk menentukan pilihannya sendiri di antara taat dan setia kepada Allah yang konsekuensinya adalah berkat dan tidak taat yang konsekuensinya adalah kutuk. Kehendak bebas ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah memaksa manusia untuk mentaati dia, untuk setia dengan dia. Tapi Allah sendiri memberi kehendak bebas, memberi kesempatan bagi manusia untuk menentukan pilihannya antara taat dan tidak taat. Tapi di sisi lain Allah juga memberikan peringatan bahwa ketika manusia tidak taat kepada Allah, maka dia akan dikutuk. Dan kalau dia taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan berkat. Yang keempat, bahwa kekudusan, kebenaran, kasih, keadilan Allah adalah landasan interaksi Allah dengan manusia. Jadi Allah dalam interaksi dengan manusia menginginkan manusia hidup kudus, hidup benar, hidup dalam kasih, hidup dalam keadilan berbagi. Dan itu landasan Allah berinteraksi dengan manusia. Yang berikut adalah manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dari seluruh totalitas hidupnya. Jadi untuk memuliakan Allah dari totalitas hidupnya.
manusia harus yang pertama menjaga gambar dan rupa Allah, imago Dei dalam dirinya untuk membangun hubungan dengan Allah. Kalau manusia mau membangun hubungan dengan Allah, dia harus menjaga gambar dan rupa Allah di dalam dirinya, sehingga manusia dapat membangun hubungan dengan Allah. Bagaimana manusia membangun hubungan Allah? Dengan berinteraksi dengan Dia dalam konteks masa kini, dalam doa, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan gambaran dan rupa Allah menjadi dasar hakiki yang tidak boleh terlepas dari diri manusia. Karena itu bagian dari proses awal Allah menciptakan manusia dari tangan Allah dan mengembuskan napas kehidupan. Dan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan alam. Yang berikut adalah kehendak bebas atau free will yang ada dalam diri manusia harus dihidupi dalam rasa takut, taat, dan setia kepada Allah sebagai rasa syukur manusia atas rahmat, kasih karunia, dan berkat Allah bagi dirinya. Sekali lagi, kehendak bebas atau free will yang didapatkan dalam diri manusia harus dihidupi dalam rasa takut, taat, dan setia kepada Allah sebagai rasa syukur manusia atas rahmat, kasih karunia, dan berkat Allah bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang diperuntukkan itu bukan untuk dengan seenaknya menjalankan kehendak bebas itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kehendak bebas yang diberikan kepada manusia atau free will yang diberikan kepada manusia itu merupakan cara Allah untuk memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk membangun persekutuan dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah, membangun interaksi dengan Allah. Dan harus dihidupi dalam rasa takut, taat, dan setia kepada Allah. Dan harus sebagai dasar rasa syukur manusia atas rahmat, kasih karunia, dan berkat Allah bagi dirinya. Yang berikut, yang ketiga, manusia harus hidup dalam kekudusan, kebenaran, kasih, keadilan, agar dapat berinteraksi dengan Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta. Kenapa demikian? Karena Allah adalah kudus, Allah adalah benar, Allah adalah kasih, Allah adalah keadilan. Ketika manusia tidak hidup dalam kekudusan, ketika manusia tidak hidup dalam kebenaran, ketika manusia tidak hidup dalam kasih, ketika manusia tidak hidup dalam keadilan, maka manusia akan kehilangan jalan untuk berinteraksi dengan Allah Sang Pencipta. Itu dasar teologi kekristenan, interaksi manusia dengan Allah. Yang berikut, manusia dan sesamanya adalah sama dan sejajar berharga di hadapan Allah. Interaksi manusia dengan manusia menurut dasar teologi Kristen adalah manusia, yang pertama manusia harus membangun hubungan interaksi dengan sesamanya atas dasar kasih seperti diri sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, penekanan sebelumnya antara interaksi manusia dengan Allah itu ada hubungan dengan gambar rupa Allah. Kasihilah sesama manusia seperti kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Ya. Itu merupakan total dari gambar dan rupa Allah bagi manusia. Itu yang saya tekankan. Nah, ketika membangun interaksi dengan sesamanya, manusia harus melihat sesamanya itu sejajar dan berharga, sama di hadapan Allah. Anak kecil, orang dewasa, artinya usia tidak menjadi standar. Cacat tubuh tidak menjadi standar. Kemampuan intelektual tidak menjadi standar. Kekayaan tidak menjadi standar. Artinya bahwa semua yang namanya manusia, dia berharga, sejajar, sama di hadapan Allah.
Sehingga manusia tidak boleh membangun perbedaan. Manusia tidak bisa hanya menghargai yang kaya dan mengabaikan yang miskin, atau menghargai yang tubuhnya sehat dan mengabaikan orang sakit, orang cacat, atau mengabaikan yang kekurangan daripada yang kelebihan, yang pintar daripada yang bodoh. Tidak ada perbedaan seperti itu. Justru manusia harus membangun persekutuan atau membangun hubungan interaksi yang menguatkan, yang mendorong agar manusia itu menjadi sama, sejajar, dan berharga di hadapan Allah. Itu konsep teologi Kristen. Di sisi lain, dalam interaksi diri dengan kelompok manusia harus hidup rukun dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam konsep kelompok manusia, manusia itu harus hidup rukun, saling menopang satu dengan lain. Tidak boleh ada keinginan untuk lebih utama dari orang lain, tetapi rukun dan saling menerima, saling menopang, saling membutuhkan, saling membangun, saling mengembangkan. Dan itu arti kelompok persekutuan orang-orang atau manusia Kristen dari dasar teologi Kristen. Yang berikut, dalam interaksi kelompok manusia harus membangun persekutuan yang bersaksi dan saling melayani dalam iman, pengharapan, dan kasih persaudaraan. Kelompok manusia, persekutuan berkoinonia, bersaksi, bermarturia, dan saling melayani, berdiakonia dalam iman, pengharapan, dan kasih persaudaraan. Itu adalah upaya yang harus dilakukan manusia yang berkelompok menurut dasar teologi Kristen. Jadi tujuan dari kelompok persekutuan orang Kristen adalah untuk saling membangun dan saling menyaksikan, saling berbagi, saling menguatkan, saling menopang, lalu saling melayani. Dan itu dalam iman, pengharapan, dan kasih persaudaraan. Nah, karena itu, refleksi hubungan sosiologi pendidikan dan teologi Kristen itu apa? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa yang pertama, sosiologi pendidikan tidak bertentangan dengan teologi Kristen. Yang kedua, teori dan praktik sosiologi pendidikan mendukung teologi Kristen. Yang ketiga, orang Kristen harus belajar sosiologi pendidikan berdasarkan nilai-nilai teologi Kristen dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama dalam dunia pendidikan. Nah, kenapa ada hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen? Ini dijadikan sebagai materi yang dibagikan kepada mahasiswa calon guru agama Kristen, karena dasar berinteraksi, dasar belajar sosiologi pendidikan itu tidak boleh keluar dari dasar teologi Kristen. Dan karena sosiologi pendidikan tidak bertentangan dengan teologi Kristen, maka sosiologi pendidikan itu harus dipelajari secara sungguh-sungguh, serius, dan maksimal. Ya. Yang kedua, teori dan praktik sosiologi pendidikan itu mendukung teologi Kristen, karena itu tidak ada alasan bagi orang Kristen atau mahasiswa Kristen untuk tidak serius mempelajari teori dan praktik sosiologi pendidikan. Karena teori dan praktik sosiologi pendidikan mendukung teologi Kristen. Artinya tidak kontras, ya, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Yang berikut, orang Kristen harus belajar sosiologi pendidikan berdasarkan nilai-nilai teologi Kristen dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama dalam dunia pendidikan. Ini merupakan suatu